Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Dinhar dan rekan saya Alfajriki Jiputra dari kelompok C7. Kami akan membahas tentang Golden Rules of Interface Design. Yang pertama ada Schneiderman 8 Golden Rules. Adalah panduan dalam membuat satu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diusul oleh Ben Schneiderman melalui bentuk bukunya Designing the User Interface. Yang pertama ada 8 rules, itu antara lain ada strive for consistency, yang kedua ada enable frequent user to use shortcut, yang ketiga ada offer informative feedback, yang keempat ada design dialog to yield closer, yang kelima ada offer simple error handling, yang keenam ada permit easy reversal of action, yang ketujuh ada support internal locus of control, yang kedelapan ada reduce short term memory load. Yang pertama kita akan membahas tentang strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Contohnya ini, dalam satu aplikasi kita bisa membagi dua bagian. Kita bisa memilih bagian yang kedua ada enable frequent user to use shortcut. Berbicara tentang menggunakan aturan UI sebagai pintasan, pengguna Anda juga mendapat manfaat dari pintasan, terutama jika mereka harus sering menyelesaikan tugas yang sama. Pengguna yang ahli menemukan fitur berikut. Yang pertama ada abbreviation, yang itu singkatan function case, yaitu tombol fungsi, hidden comments, perintah tersembunyi, macro facilities, yaitu fasilitas makro. Contohnya dalam ini ada shortcut untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan perintah yang ingin diselesaikan. Yang ketiga ada offer informative feedback. Pengguna harus dapat tahu di mana mereka berada dan apa yang terjadi setiap saat. Untuk setiap tindakan harus ada umpan balik yang tepat dan dapat dibaca manusia dalam jangka waktu yang wajar. Untuk tindakan yang sering dan kecil, responnya bisa sederhana, sedangkan untuk tindakan yang jarang dan besar, responnya harus substansial atau yang sedikit agak rumit. Yaitu yang pertama, ada file untuk pengupload. Nah, dalam file pengupload ini kita diberitahu berapa persen kita upload dan ada beberapa file yang kita upload. Yang keempat adalah design dialog to yield closer. Urutan tindakan harus memiliki awal, tengah, dan akhir. Setelah tugas selesai, berikan pengguna Anda umpan balik yang informatif dan opsi yang terdefinisi dengan baik untuk langkah selanjutnya. Jangan biarkan mereka kebingungan. Dalam contoh ini kita sudah menyelesaikan suatu tugas, ternyata ada tugas lain. Nah, tugas lain ini diberikan untuk pengguna. Yang selanjutnya ada offer simple error handling. Sistem Anda perlu memudahkan pengguna untuk memahami masalah dan mengetahui cara menyelesaikannya. Cara sederhana untuk menangani kesalahan termasuk menampilkan pemberitahuan kesalahan yang jelas bersama dengan petunjuk deskriptif untuk memecahkan masalah. Dalam gambar ini permasalahan terdapat dalam email. Maka di interface ini ada error code-nya dan ada tanda-tanda merah itu untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya ada permit easy reversal of action. Sangat memudahkan untuk menggunakan opsi undo jika terjadi kesalahan. Pengguna akan merasa kurang cemas dan lebih mungkin untuk menjelajahi opsi jika mereka tahu ada cara mudah untuk memperbaiki atau membalikkan kesalahan apapun. Aturan ini dapat dilakukan pada tindakan apapun yang mengalami kesalahan. Pada kasus ini pengguna sudah mengirimkan suatu pesan ataupun yang lain, maka ada shortcut undo ini untuk memudahkan pengguna untuk membatalkan atau membalik ke aplikasi selanjutnya. Ada support internal locus of control. Sangat penting untuk memberikan kontrol dan kebebasan kepada pengguna sehingga mereka dapat merasa bahwa mereka bertanggung jawab atas sistem, bukan sebaliknya. Jika kejutan, interupsi atau apapun yang tidak diminta oleh pengguna
pengguna harus menjadi inisiator tindakan daripada responden. Contohnya ini, ada satu notif, kita bisa merating suatu notif ini, maka kita pencet cool beans atau yes sure, atau kita bisa menolaknya. Selanjutnya ada reduce short term memory load, keterbatasan pemrosesan informasi manusia dalam memori jangka panjang mengharuskan tampilan tetap sederhana, tampilan beberapa halaman harus ringkas, frekuensi gerakan jendela dikurangi, dan urutan tindakan yang tidak rumit. Hindari membebani situs aplikasi Anda dengan informasi dengan tingkat yang sama. Contohnya dalam aplikasi ini kita bisa diberi kemudahan dalam mengaksesnya. Contohnya ada tombol pengaturan, tombol untuk add kontak, dan kita bisa memilih kontak yang ingin kita hubungi. Selanjutnya dari Initial Heretics. Initial Heretics mempunyai 10 aturan, yaitu visibility of system status, yang kedua ada match between system and the real world, 3 ada user control and freedom, yang keempat ada consistency and standard, yang kelima ada error prevention, yang keenam ada recognition rather than recall, yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use, yang kedelapan ada aesthetic and minimalist design, yang kesembilan ada help user recognize, diagnose and recover from errors, yang kesepuluh ada help and documents. Yang pertama kita akan membahas tentang visibility of system status, suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user baik yang sedang dilakukan, sedang di bagian apa dan apa yang terjadi. Contohnya ini ada proses penguploadan. Nah, proses penguploadan ini ada 5 file, ada 21 file yang harus diupload dan baru 5 file yang sudah diupload. Dan ada status file yang berapa persen sudah terupload. Yang kedua ada match between system and the real world. Sistem harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami seperti bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan sebagai user. Contohnya ini. Yang selanjutnya ada user control and freedom, mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam menggunakan interface. Contohnya seperti user yang dapat melakukan undo dengan redo dan lain-lain. Contohnya dalam aplikasi Google ini, dalam Gmail kita bisa melakukan undo untuk kembalikan dan redo untuk membalikannya ke depan lagi. Selanjutnya ada konsistensi dan standar, desain konsisten dan baik akan memudahkan bagi user dalam mengenali fitur agar tidak membuat user ragu saat menggunakan fitur tertentu. Hindari pengguna informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Contohnya ini. Selanjutnya ada error prevention. Error atau bug pada sistem merupakan suatu yang tidak profesional, bisa terlihat oleh user, namun untuk user untuk menangani hal ini dapat diganti dengan pesan error dalam bentuk desain dengan menggunakan prinsip nomor 1 untuk visibility of system status untuk memahami apa yang terjadi pada sistem. Contohnya ini, kita tidak bisa mencari suatu objek, maka kita bisa membuat satu perintah error dalam sistem tersebut. Lalu ada recognition rather than recall. Daripada memaksa user untuk mengingat, lebih baik buat user bisa mengenali sistem tersebut. User dalam menjelajahi sistem atau aplikasi tentu akan melewati beberapa halaman. Agar user tidak bingung, buat aplikasi yang membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Nah, contohnya pada aplikasi Google ini, kita dibantu oleh Google untuk mencari apa yang kita perlukan pada saat situasi tersebut. Yang selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Bagi user atau pengunjung baru, tentu mereka akan mempelajari sistem atau aplikasi terlebih dahulu, apalagi jika aplikasi tersebut memiliki fitur yang banyak. User pasti membutuhkan yang lebih banyak dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, aplikasi haruslah fleksibel dan efisien. Contohnya pada ini, dimudahkan dengan keyboard shortcut pada navigasi action. Ketika kita pencet F, maka
favorite, kalau error reply, dan lain-lain. Contohnya ada selanjutnya ada aesthetic and minimalist design. Desain layout yang baik haruslah nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai dan serasi, dengan desain yang minimalis dan dipadukan dengan white space, jarak antar elemen yang sesuai akan membuat aplikasi terlihat elegan. Contohnya pada aplikasi Google ini kita dibuat seolah-olah nyaman karena dari white space-nya, warnanya, fontnya dan lain-lainnya terlihat sangat nyaman di mata kita. Tentunya they help user recognize, diagnose, and recover from errors. Desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error. Bila terjadi, saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi. Nah, contohnya ini ada there's not even connection. Berarti ini tidak ada koneksi, maka kita membuat pesan error kepada user. Yang selanjutnya the help and documentation. Harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan, kita perlu diberikan fitur bantuan atau dokumentasi dari kemungkinan kesalahan atau penggunaan. Contohnya ada aplikasi help pada suatu aplikasi untuk memudahkan user dalam menjalankan aplikasinya. Nah, yang ketiga itu adalah Norman Seven Principle. Ini itu diusulkan oleh Don Norman melalui bukunya The Design of Everyday Things, berfungsi sebagai perspektif dasar tentang apa itu desain, apa fungsinya, dan mengapa desain yang baik sangat penting. Norma Seven Principle mempunyai 7 prinsip berikut menjadi dasar desain UX-nya. Pertama, use both knowledge in the word and knowledge in the head. Kedua, simplify the structure of tasks. Ketiga, make things visible, break the gulf of execution and evaluation. Keempat, get the mapping right. Kelima, exploit the power of constraints, both natural and artificial. Keenam, design for error. Ketujuh, when all else fails, standardize. Yang pertama, use both knowledge in the word and knowledge in the head. Norman mengkonseptualisasikan pengetahuan ke dalam dua kubu yang berbeda yang ada di kepala pengguna dan yang ada di dunia. Idenya adalah ketika pengguna dapat mengetahui apa yang diperlukan dari mereka dari desain dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, pengetahuan di kepala, atau dapat dengan mudah menyimpulkan dari kendala dalam desain pengetahuan di dunia, mereka menemukan tugas jauh lebih mudah. Contohnya ini, misalnya kalau kita nyari gokar itu kan udah ada kelihatan langsung aja ketemu, jadi menemukan tugas itu jauh lebih mudah. Dan yang kedua, simplify the structure of tasks. Norman menyarankan ini dimungkinkan dengan mengurangi beban kognitif pengguna melalui teknologi. Dia menguraikan 4 cara teknologi dapat digunakan di sini. Pertama, menyediakan alat bantu mental. Kedua, gunakan teknologi untuk membuat terlihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Ketiga, mengotomatisasikan. Keempat, ubah sifat tugas. Ini adalah contohnya. Sudah itu, yang make things visible, break the gulf of execution and evaluation. Ini adalah desainer harus membuat hal-hal terlihat di sisi eksekusi sehingga pengguna tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Desainer juga harus membuat hal-hal terlihat di sisi evaluasi sehingga orang dapat mengetahui efek dari tindakan mereka. Contohnya ini tuh kalau misalnya kalau menghidupin Bluetooth, ini kan kalau menghidupin langsung ke on, tapi kalau misalnya yang tadi mengetahui efek dari tindakannya itu misalnya kalau mau dimatikan itu harusnya jadi ke off gitu. Kalau off berarti mati. Sudah itu, get the mapping right.
Dalam istilah yang lebih sederhana, ini berarti bahwa jika sebuah pintu mengatakan dorong tetapi terlihat seperti tarikan, pemetaan antara niat dan tindakan yang mungkin dilakukan tidak aktif. Pintu yang tidak dipetakan dengan benar terlihat seperti pintu tarik karena memang satu. Ini adalah contoh gambarnya yang benarnya. Itu ada exploit the power of constraints, both natural and artificial. Norman merangkum ini dengan baik, gunakan batasan sehingga pengguna merasa seolah-olah hanya ada satu hal yang mungkin untuk dilakukan, hal yang benar. Tentu saja, kendala bekerja dengan mengurangi alternatif bagi pengguna. Sistem yang dibangun dengan baik akan menghadirkan alternatif sesedikit mungkin kepada pengguna di setiap langkah. Inilah contohnya. Itu ada design for error, kesalahan, tetapi desain harus selalu menawarkan mereka jalan keluar dari kesalahan mereka. Desainer dapat merencanakan kesalahan manusia dengan memberi mereka pilihan untuk membalikannya atau memperbaikinya ketika itu pasti terjadi. Prinsip ini bukanlah bahwa manusia itu membuat. Ini contohnya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Yaitu yang when all else fails, standardis. Inti dari standarisasi dalam desain adalah bahwa hal ini berlaku ketika mapping sehingga membantu pengguna memahami bagaimana menggunakan desain. Dalam mendesain perlu adanya konsisten sehingga desain tersebut dapat dipelajari dan diajarkan cara untuk mengatasi masalah yang timbul. Itu ini ada ya when all else fails, yang contoh standardisnya ini seperti ini gambarnya. Itu yang ini ada dari itunya, tempat nyarinya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.